Oke, selamat datang di Informatics Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat kelas dan objek dalam pemrograman Java. Oke, pertama-tama yang harus terkenal kita akan menggunakan editor Visual Code ya. Anda silakan buka Visual Code. Anda pastikan sudah berada di folder yang benar untuk Anda membuat file Java-nya ya. Oke, pertama-tama untuk membuat kelas, yaitu kita harus membuat nama filenya dulu ya. Nama file ini harus sama dengan nama kelasnya. Oke, kita klik di sini, kemudian kita create yang baru ya. Kita buat aja sini manusia titik Java. Nah, ini secara otomatis akan dibuatkan ya nama kelasnya, yaitu sama dengan nama filenya. Tetapi kalau ini tidak otomatis ya Anda ketik aja langsung sendiri secara manual ya, tidak menjadi masalah. Nah, biasanya kalau pertama itu kita bisa tunggu dulu, nanti dia akan dibuatkan secara otomatis. Kalau tidak ya Anda bisa langsung ketik secara manual. Oke, selanjutnya di sini kita sudah punya kelas manusia. Nah, sekarang kita definisikan variabel-variabelnya atau atribut-atributnya, dia menyebutkan daripada kelas tersebut atau yang bisa dikatakan juga properti-propertinya. Oke, di sini saya akan membuat 3 variabel identitas daripada manusia, yaitu ada nomor induknya ya. Ya, kalau kalian tinggal di Indonesia berarti ada NIK, nomor induk kependudukan, yang memberikan identitas spesifik pengenalan terhadap diri kita dengan membedakan dengan orang lain ya. Kemudian kita akan membuat nama, variabel nama, dan variabel alamat. 3 identitas itu yang akan kita buat. Nah, ketiga-tiganya ini kita buat dalam tipe data string ya. Buat public string nick ya, jangan lupa titik koma, kemudian public string nama, jangan lupa titik koma juga, public string alamat. Oke, nah ini kita sudah buat. Nah, kita nanti ingin data identitas ini ditampilkan, maka kita harus membuat fungsi untuk menampilkan data nick, nama, dan alamat. Kita buat di sini fungsinya ya. Fungsi untuk mendapatkan data adalah fungsi void, tipenya void, kemudian kita tulis saya di sini nama fungsinya data, kemudian kita buat perintah untuk menampilkan ya, pernyataan untuk menampilkan data yang menggunakan sistem out print ya. Sistem out print ln di sini. Print itu dan print ln bedanya hanya kalau print ini dicetak, ditampilkan, kemudian dia membuat baris baru. Tapi kalau print dia akan selanjutnya, statement selanjutnya akan dijalankan di sebelahnya ya. Kalau untuk print ln akan dibuat baris baru. Oke, kita di sini buat, akan kita tampilkan nick. Jangan lupa ini string langsung. Kemudian kalau kita ingin memanggil nama variabelnya, isi dari variabel atau menggunakan nama variabel, kita harus menggunakan tanda plus ya, baru diikuti dengan nama variabel. Oke, ini sama, kita akan menentukan nama, kita panggil variabelnya nama, kemudian kita buat lagi untuk alamat, kita panggil variabelnya alamat. Nah, ini ada keliru ada kesalahan ya, saya lihat dulu. Infrastruktur konstan Java di line 7. Oke, ini salah ya, harus petik ganda. Oke. Nah, selanjutnya ini kan baru variabel ya, definisi variabel dan definisi fungsi. Nah, sedangkan kita ingin memberikan nilai-nilai pada variabelnya dan ingin menampilkan nilai tersebut, data tersebut. Nah, untuk bisa memberikan nilai pada variabel ini, kita harus membuat objek. Karena implementasi dari kelas itu dalam bentuk objek. Nah, sehingga nanti dari satu kelas ini kita bisa banyak buat lebih dari satu objek. Caranya bagaimana? Untuk menghasilkan objek, kita harus menciptakannya di dalam fungsi main ya. Kita buat di sini main function. Nah, baru kita buat objeknya dengan cara bagaimana caranya adalah statementnya. Yang pertama adalah kita tuliskan nama kelasnya
Sekarang kita ingin membuat objek dari kelas manusia, kemudian diikuti nama objeknya. Kita buat aja objek pertama man1, kemudian diikuti new, diikuti konstruktor. Nah, konstruktor ini fungsi khusus untuk menciptakan objek dari kelas, di mana fungsi konstruktor ini namanya sama dengan nama kelasnya. Yang membedakan karena dia fungsi dia menggunakan kurung ya, tanda kurung di sini. Oke, kita titik koma jangan lupa. Nah, baru di sini objek ini sudah diciptakan, cuma kita lihat di sini ada tanda seru ya. Apa sih tanda seru? Bukan error ya, tanda seru. Pemberitahuan bahwa variabel lokal ya, nilai dari variabel lokal untuk ya istilahnya untuk objek man1 ini belum digunakan ya. Nah, untuk itu kita disyaratkan untuk menggunakan nama-nama variabel lokal ini dari objek man1 untuk diberi nilai. Oke, sekarang kita beri nilainya. Bagaimana cara memberi nilai untuk ketiga variabel ini? Nah, ingat ya, pada saat objek dibuat, maka nilai-nilai variabel ini melekat di objek tersebut. Nah, sehingga kalau kita ingin memberi nilai ini pada objek pertama, berarti kita panggil objek pertamanya, baru diikuti tanda titik, baru karena objek tersebut diciptakan dari kelas manusia, berarti dia juga, tadi saya sudah katakan, melekat yang namanya atribut-atributnya atau variabelnya. Nah, sekarang kita beri nilai pada nick-nya ya. Karena string kita buat aja gini. Misalnya gitu ya. Jangan lupa tanda koma. Kemudian kita beri nilai pada variabel nama. Ingat ya, tidak bisa ditulis langsung nick nama. Karena jadi pertanyaan nick namanya, nick ini nicknya siapa, namanya siapa. Kalau seperti ini jelas bahwa ini nick miliknya objek man1 dan ini nama milik objek man1. Oke, kita tulis aja di sini. Salah gitu ya. Kemudian alamatnya kita buat saja Hollywood. Oke. Nah, setelah ini kita buat, kan ingin kita tampilkan ini datanya. Nah, di sini kita sudah punya fungsi, yaitu fungsi void data, yaitu yang akan menampilkan data nick, nama, dan alamat. Caranya bagaimana? Kita tinggal panggil saja fungsi tersebut melalui objek 1, yaitu di sini data. Nah, nanti pada saat dijalankan, maka dia akan menampilkan data nick, alamat. Karena di sini perintahnya adalah system out print, berarti mencetak. Oke, langsung aja kita running. Nah, coba bisa dilihat di sini program sudah dijalankan di running, maka ditampilkan identitas dari nick, nama, dan alamat. Oke, cukup mudah ya untuk membuat kelas dan objek. Nah, tetapi nanti dianjurkan bahwa untuk implementasi objek yang ini sebaiknya dipisah di kelas tersendiri. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Sangat mudah, kita buat lagi satu kelas, namanya kelas main.java. Oke, dibuat kelas main.java. Nah, isinya di sini hanya untuk menciptakan objek dan menjalankannya, yaitu harus di dalam fungsi main gini ya. Nah, ini kita tinggal ambil saja, kita pindahkan ini sini. Oke. Nah, jadi sebaiknya nanti kita buat seperti itu ya. Nah, ini tinggal saya hapus saja. Oke, tidak ada error. Kemudian yang di sini ini kita tidak perlu pakai lagi. Oke. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Sangat mudah. Kita jalankan dari kelas main.java. Hasilnya akan sama ya. Oke, sama ya. Nick, nama, alamat ditampilkan. Oke. Kira-kira seperti ini pembelajaran untuk kelas dan objek. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam belajar.